Ardila dengan NIM 2201633, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Oke, langsung saja di video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai indifferent curve, budget line, dan hubungan antara indifferent curve dan budget line serta contohnya. Apa sih indifferent curve itu? Indifferent curve adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari sejumlah barang tertentu yang dikonsumsi dan memberikan tingkat kepuasan yang sama. Atau keadaan di mana konsumen berada dalam kondisi indifference dalam mengkonsumsi berbagai jenis barang. Jadi, indifferent curve menggambarkan konsumen yang mengkonsumsi jenis barang tertentu dengan tingkat kepuasan yang sama. Adapun ciri-ciri dari indifferent curve, yang pertama ialah mempunyai kemiringan yang negatif, di mana apabila konsumsi satu produk ditambah, maka konsumsi produk yang lainnya harus dikurangi. Yang kedua adalah cembung ke arah titik origin. Hal ini menunjukkan perbedaan proporsi jumlah yang harus dikorbankan konsumen untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi. Yang ketiga, tidak saling berpotongan. Ciri kurva indifference mungkin tidak memiliki kepuasan yang sama pada suatu indifference yang berbeda. Apabila saling berpotongan, akan tidak sejalan dengan definisi yang telah dijelaskan. Yang keempat, semakin ke kanan atas atau menjauhi titik origin, semakin tinggi tingkat kepuasannya. Adapun contoh dari indifferent curve ialah seperti grafik di samping sini. Yaitu apabila misalnya saya menyukai kopi dan roti. Jika kurva indifference menunjukkan pada titik A, konsumen akan mendapatkan 5 kopi dan 3 roti. Sedangkan pada titik B, konsumen akan mendapatkan 3 kopi dan 2 roti. Pada titik C, konsumen mendapatkan 1 kopi dan 5 roti. Ketiga titik ini berada di satu kurva yang sama, yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki tingkat kepuasan yang sama baik pada kombinasi A, B, dan C, karena jumlah kopi dan roti memberikan utilitas yang sama. Jadi ini adalah gambaran gimana sih kurva indifference itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai budget line atau garis anggaran, yang merupakan konsep dalam ekonomi mikro yang menggambarkan kombinasi dua barang yang dapat dibeli oleh konsumen dengan anggaran yang terbatas, mengingat harga barang dan pendapatan yang dimiliki. Garis anggaran menunjukkan batas maksimal pengeluaran yang dapat dilakukan oleh konsumen berdasarkan pendapatan mereka dan harga barang yang tersedia. Adapun rumus dari garis anggaran ialah sebagai berikut, di mana P1 adalah harga barang pertama dan X1 adalah jumlah barang pertama yang dibeli, P2 adalah harga barang kedua, X2 adalah jumlah barang kedua yang dibeli, dan I adalah pendapatan konsumen, di mana dalam persamaan ini menunjukkan bahwa total pengeluaran untuk kedua barang tersebut tidak boleh melebihi pendapatan atau I. Selanjutnya adalah contoh dari budget line seperti gambar di samping ini. Misalnya, ada seseorang memiliki pendapatan tetap sebesar Rp500.000. Kemudian uang tersebut ingin ia belanjakan makanan dan baju. Harga makanan sebesar Rp20.000 per unit, sedangkan harga baju Rp25.000 per unit. Jadi dia berniat menghabiskan uang tersebut untuk membeli makanan dan baju. Oleh sebab itu, dia dapat melakukan berbagai alternatif kombinasi makanan dan baju seperti gambar grafik di samping, gambar tabel di samping ini, di mana dia dapat membeli makanan 25 pieces, akan tetapi dia tidak dapat membeli baju atau 0 baju, dan dia dapat membeli 20 makanan dan 4 baju, 15 makanan dan 8 baju, 10 makanan dan 12 baju, 5 makanan dan 16 baju, atau 0 makanan dan 20 baju. Oke, dari tabel sebelumnya kita dapat menggambarkan sebuah kurva seperti gambar di samping ini, di mana garis anggaran ini menunjukkan seluruh kombinasi dari kedua jenis barang yang mungkin bisa terjadi jika seluruh pendapatan konsumen habis dibelanjakan. Lalu, kurva anggaran dapat bergeser jika terjadi dua hal, yaitu perubahan pendapatan konsumen dan perubahan harga barang seperti gambar di samping ini. Pergeseran garis anggaran A1 ke A2, naiknya jumlah Y dan jumlah X yang disebabkan oleh naiknya anggaran atau pendapatan konsumen. Pada gambar di samping, terjadi pergeseran garis anggaran A1 ke A2, naiknya jumlah X sedangkan jumlah Y tetap disebabkan oleh turunnya harga barang X.
Selanjutnya adalah hubungan antara kurva indifference dan garis anggaran. Kurva indifference dan garis anggaran bersama-sama membantu konsumen dalam menentukan kombinasi optimal dari dua barang yang memberikan kepuasan maksimal sesuai anggaran. Titik optimal konsumsi adalah titik di mana garis anggaran menyinggung kurva indifference tertinggi yang bisa dicapai. Pada titik ini, kemiringan kurva indifference atau marginal rate of substitution sama dengan kemiringan garis anggaran atau rasio harga barang. Adapun contoh grafiknya ialah seperti gambar di samping ini, di mana garis biru menunjukkan semua kombinasi apel dan pisang yang dapat dibeli konsumen dengan anggaran 60.000. Jika semua anggaran digunakan untuk membeli apel, konsumen bisa membeli 6 apel. Sebaliknya, jika semua anggaran digunakan untuk membeli pisang, konsumen bisa membeli 12 pisang. Pada gambar di samping, garis hijau putus-putus adalah kurva indifference yang mencerminkan kombinasi apel dan pisang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Titik merah adalah titik di mana garis anggaran menyinggung kurva indifference, yaitu kombinasi 3 apel dan 6 pisang, di mana pada titik ini konsumen memaksimalkan utilitas sesuai anggaran yang dimiliki. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga mudah dipahami dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.